Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran baik secara daring dan juga tatap muka terbatas. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadzeka akan memberikan materi di ketiga tentang terima kasih dan rendah hati. Nah, berterima kasih dan rendah hati ini adalah salah satu dari dua ya, salah satu dari banyak ya. Kita hanya membahasnya dua ini. Salah satu dari banyak sikap atau perilaku terpuji. Sikap atau perilaku terpuji itu yang bagaimana? Apakah kalian sudah tahu? Ya, sikap atau perilaku terpuji itu ya sikap atau perbuatan yang baik-baik saja, yang menyenangkan orang lain, yang menyenangkan diri kita sendiri, ya sehingga perilaku terpuji itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW. Perilaku terpuji dalam Islam, ya, perilaku terpuji itu disebut perilaku yang baik. Ya, dalam Islam perilaku terpuji itu disebut akhlak mahmudah, atau juga bisa disebut dengan akhlakul karimah gitu ya, perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang baik. Jadi yang akan kita bahas ini nanti adalah dua dari banyak perilaku baik. Salah duanya adalah berterima kasih dan rendah hati begitu ya. Baik, kita bahas ya, kita pelajari apakah berterima kasih itu, perilaku terpuji berterima kasih itu apa. Perilaku yang pertama yang akan kita bahas adalah berterima kasih. Arti dari terima kasih yaitu adalah bentuk balas budi, ya, bentuk balas budi atau membalas budi setelah kita menerima kebaikan. Menerima kebaikan dari siapa? Dari orang lain. Jadi setiap kita menerima kebaikan dari orang lain, bentuk apapun itu, entah itu diberi makanan, diberi bantuan dalam memahami pelajaran, atau diberi bantuan membawakan barang untuk kita kesulitan, atau diberi bantuan dalam bentuk apapun ya, kita membalasnya dengan mengucapkan terima kasih gitu ya, berterima kasih. Karena sejatinya manusia itu hakikatnya semua manusia itu pasti ingin dihargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai orang yang telah memberi kita kebaikan? Yaitu dengan cara berterima kasih. Tentu saja dengan kita juga menghargai orang yang memberikan bantuan kebaikan kepada kita juga akan dihargai orang tersebut. Allah juga akan senang kepada kita ya, dengan mengucapkan terima kasih saja ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman sudah membantu saya. Insya Allah orang yang kita akan kita berucapan seperti itu orangnya akan senang gitu ya. Jadi mengucapkan terima kasih dengan orang yang telah memberi kita kebaikan itu juga mendapatkan pahala ya dari Allah, dianjurkan seperti itu. Nah, terus bagaimana cara melakukan terima kasih? Ya, cara melakukannya adalah jika kita mengucapkan secara langsung kepada orang yang telah memberi kita kebaikan, ya, kita tunjukkan dengan wajah yang tersenyum. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih sambil tersenyum. Pasti mengucapkan terima kasih itu pasti hanya dengan wajah yang senang, tersenyum, ya. Dan yang kedua juga dilakukan dengan senang, ya. Tidak boleh terpaksa, harus dengan senang karena kita sudah ditolong, gitu ya, sudah diberikan kebaikan. Kemudian yang ketiga, lakukan dengan jujur dan tulus, ya. Harus jujur, tidak boleh berpura-pura berterima kasih padahal kita nggak mau, harus jujur. Nah, bagaimana jujur dan tulus itu kita lakukan? Ya, harus dipaksa. Kita harus memaksa diri kita untuk melakukan kejujuran dan ketulusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu saat diberikan sesuatu oleh orang lain, baik kebaikan itu, saat itu kita langsung mengucapkan terima kasih, langsung mengucapkan, nggak usah menunggu-nunggu ya. Besok-besok aja saya ucapkan terima kasih, tidak hari ini, langsung aja diucapkan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan menyuruh orang lain untuk mengucapkan terima kasih. Harus kita sendiri karena kita yang telah diberikan kebaikan oleh orang tersebut. Ucapan terima kasih ya. Bagaimana contohnya? Ini misalnya dengan ayah dan ibu ya. Contohnya terima kasih untuk ayah dan ibu atas segala cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan ya. Nah, itu Ustaz salah ketik ya. Kasih sayang ya. Harusnya kasih sayang yang telah engkau berikan. Dan yang kedua terima kasih ibu dan ayah atas segala kebaikanmu. Terima kasih berkat ayah dan ibu kini aku telah tumbuh dewasa. Masih banyak lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah membantu saya. Terima kasih Ustadz Ustadzah telah mendampingi saya belajar dan sebagainya. Masih banyak ucapan terima kasih yang bisa kita ucapkan seperti itu ya. Dan ucapan terima kasih itu akan membuat orang yang kita beri ucapan itu akan merasa bahagia. Seperti sabda Rasulullah ya, yang berbunyi la yashkurullah la yashkurun nas, yang artinya tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusianya. Itu diriwayatkan hadis riwayat Abu Dawud nomor 4811 dan Tirmizi nomor 1954. Jadi Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bersyukur atau mengucapkan terima kasih kepada setiap manusia yang telah mungkin memberikan bantuan kebaikan kepada kita. Baik, sikap terpuji atau sikap yang baik atau akhlak mahmudah yang kedua yaitu rendah hati. Ya, rendah hati dalam Islam itu dinamakan tawadhu. Tawadhu itu sama dengan rendah hati ya. Dalam Islam disebut dengan tawadhu. Tawadhu sendiri itu apa artinya? Ya, artinya adalah sikap selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah dan rendah hati di hadapan manusia. Jadi tidak melakukan kesombongan. Wah, aku bisa ini, aku bisa itu. Tidak usah kita rendah hati itu, ya walaupun kita bisa melakukannya, tapi kita tidak menunjukkan atau menggembur-gemburkan bahwa aku bisa. Ya cukup jika kita diminta untuk melakukan sesuatu, jika kita bisa kita lakukan seperti itu ya. Kemudian orang yang rendah hati itu pasti dia tadi tidak sombong, tidak menonjolkan kelebihan yang dimiliki dan selalu atau senantiasa menghargai orang lain, tidak pernah mengejek, tidak pernah mencela, apalagi berkata kasar pada orang lain seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri orang yang rendah hati bagaimana ya? Nah, ciri-cirinya banyak ya, mungkin ini berapa saja, masih banyak lagi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan antara sesama teman. Ya, itu salah ketik lagi sesami, sesama teman. Tidak bersikap angkuh dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan kelebihan yang dimiliki. Ya, yang keempat, senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Nah, itu salah ketik lagi itu nomor tiga, tidak, ya, itu tidak. Gitu ya. Berani mengakui kesalahan dan kelemahan. Nah, kita harus berani. Jika kita salah juga kita harus berani mengakui kesalahan. Nggak boleh malu atau gengsi mengakui kesalahan kita. Dan yang keenam, tidak membanggakan diri. Ini loh aku, ini loh orang tua aku dan sebagainya. Yang ketujuh, tidak meremehkan orang tua. Kamu bisa apa? Kamu pinter saya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Gampang ini kamu kenapa nggak bisa? Nggak boleh ya. Itu namanya sombong. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedelapan, mau mendengarkan nasihat orang lain. Jadi saat kita dinasihati oleh ustadz-ustadzah, saat dinasihati oleh orang tua, maupun dinasihati oleh teman kita, ya kita dengarkan jika nasihat itu memang baik untuk kita ya. Misalnya nih kita lari-lari atau makan sambil berdiri, kita dinasihati teman kita ya nggak boleh makan sambil berdiri, harus duduk. Kita harus dengan senang hati mendengarkan kalau itu memang baik ya kita lakukan. Makan jangan berdiri, duduk. Apalagi makan sambil lari-lari ya, makan pakai tangan kiri, nah itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Ya kita dengarkan nasihat orang lain. Dan yang terakhir, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Misal saat kita di kelas atau di rumah sedang kita nggak ngapa-ngapain, ambil minum kita masih nyuruh adik kita atau minta tolong sama orang tua, bu ambilkan ini sambil merengek, tidak dilakukan. Itu namanya orang yang tidak rendah hati, karena sebenarnya dia bisa melakukan tapi masih menyuruh ya. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, punya kaki yang lengkap, punya tangan yang lengkap, bisa buat jalan, bisa buat memegang. Kita syukuri dengan cara kalau kita memang bisa mengambil sendiri, kita tidak repot atau apa, yang
ambil sendiri tanpa menyuruh orang lain seperti itu. Nah, dalam sikap perilaku baik rendah hati ini, seseorang yang memiliki sifat rendah hati juga disukai oleh Allah, ya, disukai oleh Rasulullah, seperti sabda Rasulullah, ya, yang berbunyi, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi kalau memang orang itu punya sikap tawadu, rendah hati, insya Allah akan mencintai dan memuliakan dengan cara meninggikan derajat orang itu. Ya, ditinggikan, nanti dicintai oleh Allah. Nah, insya Allah akan masuk surga bersama orang-orang yang salih, begitu anak-anakku, ya. Baik, itu mungkin materi tentang sikap terpuji, yaitu dua sikap terpuji, ya, berterima kasih dan rendah hati. Semoga kita dapat melatih dalam diri kita kedua sikap terpuji itu, selalu berterima kasih saat diberikan bantuan kebaikan orang lain, dan juga tidak sombong atau tawadu terhadap kemampuan yang kita miliki terhadap apapun, dengan cara menghargai orang lain, mendengarkan nasihat orang lain, tidak merendahkan orang lain dan sebagainya. Itu sebagai wujud sikap terpuji. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sikap-sikap tercela, sehingga kita senantiasa ingat selalu kepada Allah dan melakukan sikap-sikap yang terpuji, dan insya Allah kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul, dan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku, itu tadi pembahasan tentang bab 3 tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat pesan Ustaz Eka, tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, dengarkan nasihat orang tua dan Ustaz kamu, selalu bersemangat dalam belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.